Halo anak Indonesia, halo anak sehat dan anak cerdas. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi yang baru saja melihat video ini. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, Sudizaro Medova. Dan juga terima kasih Anda telah mengunjungi channel ini. Baiklah anak-anak semua, mari kita akan memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini atau pada pertemuan ini kita belajar di kelas 6 ya anak-anaknya, di tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu pembelajaran yang ketiga. Nah anak-anak semua, anak-anak baik, anak-anak sehat, anak pinter. Nah, sebelum ini kan sudah ada pembelajaran 2 dan 1 juga pembelajaran tema subtema 2 dan subtema 1. Anak-anak klik dulu ya, lihat dulu video pembelajarannya, gunanya apa agar pembelajaran kita ini berkesinambung. Itu anak-anaknya, ayo anak-anak sehat kita mulai. Untuk menjadi seorang penemu, kita harus memiliki tubuh yang sehat. Sekarang kita akan melanjutkan latihan kebugaran supaya tubuh kita lebih sehat dan kuat. Juga untuk meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Temukan jenis permainan lain dan praktekkan bersama teman-temanmu. Nah anak-anak, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Anda juga harus rajin berolahraga, melatih kebugaran tubuh. Nah, nanti pada saat pembelajaran PJOK, kita akan anak-anak berlatih dengan Bapak Ibu guru yang akan mengajarkan tentang PJOK. Itu melatih kebugaran itu supaya kita lebih sehat dan kuat, juga melatih kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Jadi anak-anak nanti perhatikan pada saat kalian pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Oke anak-anak, kita lanjut. Baca teks eksplanasi berikut dengan teliti. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel anak-anak. Nah, rangkaian ini anak-anak dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Jadi anak-anak kalau ada rangkaian listrik seri dan paralel, berarti itu namanya rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lain. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Dapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka menyala adalah hanya lampu 1 anak-anaknya. Ini lampu 1 ya. Jika ini dinyalakan, di-on-kan, maka ini akan menyala. Nah, saat saklar 2 atau SD dinyalakan, maka hanya lampu
2 atau L2 yang menyala. Begitu juga ini kalau yang saklar ini yang di on kan ya, saklar 2, maka cuma lampu ini yang menyala. Begitu juga dengan lampu 3 dan 4. Seandainya ini saklar 3 dan 4 ini ditekan ya, di on kan ya, maaf di on kan bareng-bareng, maka bareng-bareng lampu ini akan hidup anak. Nah, dengan kondisi tersebut maka rangkaian seri pada lampu di kelasku adalah L3 dan L4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2 dan L3 L4 ya. Jadi ini rangkaian seri. Nah, ini semua apa? Nah, itu anak-anak mengenai rangkaian campuran ya. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena tidak perlu menyalakan semua lampu. Saat cuaca tidak terlalu gelap, kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Itu kegunaannya juga anak-anak yang rangkaian paralel ya. Itu sangat menghemat arus listrik. Beda tadi dengan rangkaian seri ya, yang ini ya. Kalau lampu satu ini menyala, lampu ini juga menyala. Nah itu bisa kalau saat kita tidak perlukan ini kita matikan kan, di sini masih menyala. Nah itu berarti merugikan atau tidak menghemat arus listrik. Itulah gunanya anak-anak perbedaan antara rangkaian paralel dan rangkaian seri ya. Cermati kembali teks eksplanasi tersebut. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks dan perbaiki. Tulis dalam tabel berikut ya. Baik anak-anak, mari kita cermati ya, kita cermati kembali, dan Bapak sudah cermati, saya akan coba menulis tabel ini ya. Ini kosakatanya non baku, perbaikan, kosakata kalimat efektif dan kalimat tidak efektif ya. Mari kita coba anak-anak ya. Nah ini anak-anak yang Bapak sudah buat ya. Ini Bapak sudah buat, ini dipakai, ini non baku. Kata bakunya adalah dipakai. Kalimat efektif, rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Nah yang efektif atau perbaikan rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya ya anak-anaknya. Jadi ada kata bangetnya ya, itu anak-anak ya. Lalu buat ini non baku, perbaikannya menjadi untuk. Nah kalimat tidak efektifnya tadi pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Nah di sini dalam kehidupan sehari-hari tidak ada kata pada dasarnya, jadi ini tidak efektif. Ini yang efektifnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Sekarang kata banget itu non baku anak-anak. Yang bakunya apa? Segi. Kalimat tidak efektifnya ini seperti ini tadi di bacaan yang kita baca ya. Dengan demikian kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Nah kalimat perbaikannya atau kalimat yang efektif begini, sehingga kedua jenis rangkaian ini saling melengkapi. Nah sama dengan ya, saat saklar 1 dinyalakan maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Nah di sini yang efektif saat saklar 1 atau L1 dinyalakan maka yang menyala hanya lampu L1 ya. Yang kedua, rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Rangkaian paralel sangat membantu penghematan biaya listrik. Yang enggak ada kata sekalinya ya. Kita perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Jadi kita ada
kita hilangkan, hanya perlu untuk, ya. Jadi kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Itu anak-anak kata-kata atau kalimat, kata-kata non baku dan kata baku, serta kalimat tidak efektif dan kalimat efektif, ya. Temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Nah, ini anak-anak, paragraf 1 itu tentang topik masalah. Masalah apa? Penggunaan rangkaian seri dan paralel sangat bermanfaat bagi usia. Nah, paragraf kedua itu deret penjelas. Lampu di kelasku menggunakan ukuran yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala hanyalah lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 menyala. Jadi L3 dan L4 adalah rangkaian seri, sedangkan L1, L2 dan L3, L4 adalah rangkaian paralel. Nah, itu penjelasannya anak-anak dari tadi paragraf per paragraf. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akan berpisah, terlebih dahulu mari kita berdoa sedang menjalankan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak terus mengingatkan kita bersama-sama untuk kita tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, air yang mengalir. Kedua, memakai masker, dan yang ketiga, menjaga jarak. Segala kekurangan, segala kelemahan Bapak baik dalam menulis, membaca, ya, dan menjelaskan kepada anak-anak, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.